Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobal khair, siswa hebat, mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi di video pembelajaran kita. Ini merupakan video lanjutan dari kegiatan ekonomi produksi dan kegiatan ekonomi distribusi. Ini kegiatan ekonomi yang terakhir, yaitu kegiatan ekonomi konsumsi. Semangat untuk menyimak. Nah, seperti halnya pada pembahasan video sebelumnya, pengertian kegiatan ekonomi ini sudah kita pernah bahas, tapi tidak ada salahnya kalau kita ulas kembali. Kegiatan ekonomi adalah semua bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam. Nah, macam-macam kegiatan ekonomi tadi di prolog kita sudah bahas juga. Ini ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas khusus untuk kegiatan ekonomi konsumsi. Nah, kegiatan konsumsi, apa sih yang dimaksud dengan kegiatan konsumsi? Nah, kegiatan konsumsi adalah suatu kegiatan manusia memakai atau menggunakan atau mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ciri-ciri benda konsumsi. Nah, ciri-cirinya yang pertama yaitu diperlukan pengorbanan. Jadi sebagai contohnya, siswa hebat, teman-teman, makan perlu adanya uang ya. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa sesuatu hal kita untuk membutuhkan uang. Jadi perlu adanya pengorbanan. Selanjutnya, benda tersebut ditujukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita ambil contoh, makan ditunjukkan yaitu untuk bisa bertahan hidup. Terus manfaat, dari unsur manfaat. Nah, kita ambil kesimpulan bahwa nilai ataupun volume dari benda-benda yang dipakai akan habis sekaligus atau bertahap. Jadi unsur manfaatnya ini jangka panjang atau jangka pendek gitu ya. Nah, faktor yang mempengaruhi konsumsi. Faktor yang mempengaruhi konsumsi ini berbeda-beda tiap individu. Yang pertama yaitu pendapatan. Nah, pendapatan jadi faktor utama yang mempengaruhi pada perbedaan tingkat konsumsi di masyarakat. Jadi semakin besar pendapatan seseorang, maka akan semakin besar juga tingkat konsumsi seseorang. Jadi begitupun sebaliknya. Kalau pendapatannya sedikit, otomatis tingkat konsumsinya pun akan lebih sedikit. Selanjutnya, harga diri terhadap lingkungan. Nah, biasanya hal ini terjadi di masyarakat bahwa seseorang itu dianggap mampu untuk membeli suatu barang atau jasa. Ya. Karena seseorang terkadang merasa malu jika tidak memiliki barang tersebut. Ya. Jadi hal inilah yang akan mendorong untuk seorang itu membeli barang-barang mahal. Yang selanjutnya yaitu ketamakan dan kesombongan. Nah, ini yang perlu kita hindari ya siswa hebat, di mana seseorang yang bertingkah laku akan menimbulkan sesuatu keinginan untuk membeli barang yang belum ia miliki. Padahal ini tidak penting-penting banget gitu ya. Jadi ini akan memunculkan rasa tamak dari seseorang. Jadi ketika seseorang itu memiliki ingin lebih dibanding orang lain. Yang selanjutnya, harapan pendapatan tinggi. Nah, biasanya faktor yang mempengaruhi konsumsi ini bahwa adanya harapan pendapatan yang tinggi, sehingga orang tersebut atau individu-individu ini berani atau
untuk berkaitan dengan berhutang. Ya, karena apa? Karena adanya harapan terhadap kenaikan pendapatan di masa yang akan datang. Nah, tingkat pendidikan. Nah, biasanya orang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi, maka konsumsinya pun akan lebih tinggi dibandingkan orang yang memiliki pendidikan yang lebih rendah. Kita ambil contoh, kebutuhan siswa SMP ini akan berbeda tingkat konsumsinya jika dibandingkan dengan seorang mahasiswa. Tempat tinggal. Nah, sebagai contoh, di masyarakat desa akan memiliki tingkat konsumsi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan masyarakat yang ada di perkotaan. Lanjut, ini ada faktor yang mempengaruhi konsumsi juga, ada umur dan jenis kelamin, di mana sudah jelas ya bisa dibedakan bahwa kebutuhan orang tua itu akan berbeda dibandingkan dengan kebutuhan anak-anak. Begitupun dengan jenis kelamin. Jadi kebutuhan laki-laki itu pasti berbeda tingkat konsumsinya dibandingkan dengan perempuan. Nah, pelaku kegiatan konsumsi ini ada 3. Yang pertama ada rumah tangga keluarga, yang kedua ada rumah tangga perusahaan, dan yang ketiga ada rumah tangga pemerintah. Ya, dalam urusan rumah tangga ini tidak terlepas dari urusan produksi, distribusi, begitupun dengan konsumsi. Ya, jadi dalam urusan rumah tangga juga baik keluarga, perusahaan, pemerintah itu sama, ada 3 faktor dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama ada faktor produksi, ada faktor distribusi, dan ada faktor konsumsi. Ya, demikian video pembelajaran kita tentang kegiatan ekonomi sudah selesai. Jadi bisa disimpulkan bahwa kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.